Baik, di sini saya akan membahas mengenai share preference. Share preference adalah mekanisme penyimpanan yang sangat sederhana. Mekanisme ini mendukung struktur penyimpanan key value. Penggunaan share preference terbilang sederhana, terlebih lagi bila data yang Anda gunakan bertipe teks, angka, dan juga boolean, bukan data rasional. Share preference bersifat atomik, artinya tiap data berdiri sendiri. Koleksi data-data tersebut berdiri sendiri dan Anda bisa dengan mudah melakukan pembacaan dan penyimpanan data. Misalnya, jika Anda ingin menggunakan ID pengguna ketika melakukan request ke server, lebih mudah membaca dan menyimpannya melalui share preference daripada menyimpan ke dalam bentuk berkas. Contoh lain, nilai pengaturan aplikasi dapat disimpan menggunakan share preference. Sebagai contohnya, Anda dapat menyimpan pengaturan tema seperti dark mode ataupun light mode. Mungkin Anda pernah membuka suatu aplikasi di mana di situ terdapat pengaturan atau setting aplikasinya, di mana Anda bisa mengatur tema, mengatur tentang notifikasi berapa kali ditampilkan, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa digunakan dengan menggunakan share preference ini. Implementasi share preference pada dasarnya untuk mengimplementasikan share preference ada 3 hal yang harus Anda ketahui, yaitu bagaimana membuat, menyimpan, dan membaca data. Membuat share preference, perhatikan kode ini. Objek konteks adalah kelas abstrak yang disediakan oleh sistem Android. Objek ini memudahkan pengembang untuk mengakses sumber daya yang ada, baik dalam scope sebuah activity ataupun application. Nah, kode di atas atau kode ini menandakan bahwa scope dari konteks tersebut adalah scope activity. Nah, Anda membuat sebuah objek share preference dengan nama sharepref. Nah, nama ini diperoleh dengan cara seperti ini, getString, nama preference-nya, dan file key-nya. Nah, share preference di atas bersifat private, hanya aplikasi kita saja yang dapat aksesnya. Nah, berikut ini cara menyimpan data di dalam share preference. Nah, kode ini memperlihatkan betapa sederhananya proses penyimpanan nilai ke dalam objek share preference. Proses penyimpanan dapat menggunakan juga metode berikut. Nah, di mana ini adalah key-nya dan di sini adalah nilai dari value-nya. Nah, ketika Anda menyimpan nilai dalam bentuk integer, maka metode yang digunakan adalah put in key value. Nah, ini berlaku untuk tipe data lain seperti double, long, dan boolean. Contoh lain adalah penggunaan metode pushString untuk menyimpan data bertipe string. Nah, contoh implementasinya seperti ini. Ya, nah, ini adalah contoh untuk menyimpan dalam bentuk integer. Nah, Anda bisa menyimpan nilai 80 untuk key save high score. Nah, bila Anda hendak merekam penyimpanan yang telah terjadi, jalankan metode commit. Nah, seperti di bawah ini. Metode commit akan menyimpan data secara sinkronus. Bila kembaliannya bernilai true, maka proses penyimpanan berjalan lancar. Namun bila false, maka telah terjadi suatu kegagalan. Selain menggunakan commit, Anda juga bisa menggunakan apply untuk menyimpan data. Metode apply akan menyimpan data secara asinkronus. Metode ini adalah pilihan bagus bila ada banyak data yang hendak disimpan. Metode commit telah ada sejak API versi 1, sementara apply baru hadir sejak API level 9. Nah, di sini akan dijelaskan bahwa di sini akan lebih dianjurkan menggunakan penggunaan metode apply dibandingkan dengan metode commit. Nah, sebagai contoh seperti ini, editor.apply. Nah, ini hampir sama dengan perintah commit ya.
Jadi untuk level 9 ke atas, perintah commit diganti oleh dengan metode play. Nah, untuk membaca data share preference, nah kalian bisa menggunakan contoh kode berikut ini. Ya, ini proses untuk membaca data untuk tipe integer dan tipe long. Ya. Ketika Anda hendak membaca data dari share preference, maka Anda dapat menggunakan metode membaca yang sesuai dengan tipe datanya. Contohnya, bila ingin membaca data string, maka Anda dapat menggunakan metode getString, nama keynya, dan default value-nya. Bila Anda ingin membaca data dengan tipe integer, Anda dapat menggunakan metode getIn, ya, nama keynya, default value-nya. Beberapa tipe data memerlukan default value, yaitu sebuah nilai default jika data yang disimpan belum ada nilainya. Baik, pada demo kali ini, kalian akan mempelajari membuat setting dengan menggunakan share preference atau preference setting screen. Nah, beberapa poin yang akan dibedah dalam demo ini adalah bagaimana cara mengimplementasikan preference setting screen dan bagaimana memanggil data dari share preference dan kemudian menampilkannya. Nah, yang perlu kita lakukan di sini adalah menyiapkan project yang terlebih dahulu. Seperti biasa, kita klik Start New Android Studio Project, pilih yang Empty Activity, klik Next. Nah, di sini kita namakan project kita dengan setting preference. Oke, kondisikan nama package name, shapes location, dan bahasa pemrogram yang digunakan Java. Dan untuk target minimum SDK-nya kita pilih yang API 21. Oke, kita klik finish. Kita menunggu project selesai dibuild. Nah, setelah project selesai dibuild, beberapa hal yang perlu kita lakukan di sini adalah membuat folder result directory baru di dalam folder hash dengan cara di sini klik kanan pada folder hash dan pilih new, pilih yang Android results directory. Dan kita isikan di sini directory name-nya dengan XML. Dan result type-nya kita isikan juga dengan XML. Short set-nya kita sebut main, dan available qualifiers kita pilih country code, dan kita klik OK. Nah, baru setelah itu kita akan membuat berkas XML baru dengan cara klik kanan pada folder XML dan pilih new XML resources file, dan kita beri nama ini dengan preference. Ya, kalau sudah kita klik OK. Nah, kurang lebih kodenya seperti ini. Nah, kita melengkapi ya beberapa code di dalamnya. Nah, juga jangan lupa kita tambahkan di sini di atasnya ya. Apps icon space. Oke, lebih memudahkan sebenarnya kita di sini space reserve ya. Oke, kita tambahkan di sini. Nah, untuk yang preference.xml ya, ini yang perlu kita kopikan saja biar lebih cepat ya.
Oke, di sini terdapat beberapa kode yang merah ya. Kita bisa menambahkan ke dalam result string ya. Kita buka value string di sini. Ya, kita tambahkan. Misalnya. Oke. Nah, seperti ini yang merahnya sudah hilang. Nah, kalau sudah ya, selanjutnya kita akan membuat kelas baru dengan nama myPreferenceFragment dengan cara klik kanan di kelas di nama package utama kita dan pilih Java class ya, kita namakan dengan myPreferenceFragment. Oke, nah di sini ada beberapa kode yang perlu kita tambahkan. Nah, sebelumnya kita buka terlebih dahulu Gradle ya. Dalam modul apps ya, kita tambahkan salah satu library yang sudah saya siapkan. Ctrl+C, implementasikan di sini. Kita sinkronus now. Oke, setelah sukses di sinkronuskan, ya kita kembali lagi ke dalam myPreferenceFragment. Di sini kita tambahkan extends ya, preference fragment compact ya. Oke, nah di sini kita mengoverride on create preference. Nah, ini kita bundle, kita isikan dia dengan bundle, dan string kita isikan dengan s. Kita pilih add preference from resource ya. Kita pilih dia r.xml.preference yang kita buat di kelas di folder XML tadi ya. Nah, selanjutnya kita buka ya activity main.xml ya. Nah, di sini kita ganti code-nya ya menjadi seperti ini ya. Linear layout, width-nya match parent, height-nya match parent, dan weight, orientation-nya pilih vertikal. Nah, setelah itu kita lengkapi di dalam main activity code-nya ya. Nah, di sini kita buatkan tambah ya beberapa code. Get support fragment, get support fragment manager dot region transaction dot add ya, add r dot id dot setting
Nah, di sini saya lupa di sini menambahkan ID ya. Nah, di sini harusnya saya tambahkan android.id dengan setting holder. Nah, ini add.id setting holder ya. Nah, di sini koma new my preference fragment.commit. Oke, kita coba tes dulu running seperti apa tampilannya. Oke, kurang lebih ini ya tampilannya. Nah, setting preference, jadi kita membuat seolah-olah ini adalah setting yang nanti kita bisa aturnya isinya. Oke, kita stop terlebih dahulu. Nah, lalu sekarang kita mulai menambahkan proses di my preference fragment. Nah, yang pertama di sini kita deklarasikan terlebih dahulu ya beberapa variabel ya. Nah, yang perlu kita deklarasikan di sini private string default value, ini kita tulis tidak ada. Nah, sini private string misalkan name, email, age, phone, dan juga love. Lalu kita di sini deklarasikan private edit text preference, name preference, email preference, age preference, phone preference, and is love you preference. Oke, nah yang selanjutnya di sini kita tambahkan private, misalkan checkbox preference ya. Nah, sorry ya ini ya. Oke, hapus. Oke, kodenya seperti ini ya, sudah kita deklarasikan variabelnya. Nah, kemudian kita buatkan suatu metode yang namanya init untuk inisialisasi dan memanggil metode tersebut ya. Intinya seperti ini. Kita buat terlebih dahulu metode di sini.
Oke, di sini kita isikan second name, kita definisikan di sini get resources dot get string r.id dot r dot string dot kname. Oke, pilih yang email. Ini kita kopikan saja biar cepat. Di sini kita tinggal ganti ke email age on dan juga love. Oke. Nah, tinggal kita deklarasikan juga di sini name preference dengan edit text preference, find preference m ya. Nah, selanjutnya email preference, edit text preference ya. Find preference ya, kita itu email, age preference, isikan edit text preference, find preference, isikan sini age, font preference, isikan di sini adalah di text preference, isikan find preference, isikan font, dan yang terakhir is WMU preference, di text preference find. Kita isikan dengan lock. Oke. Sorry, ini bukan edit tapi checkbox ya. Oke. Nah, lalu kita tambahkan init ini ke dalam sini ya, untuk inisialisasi. Nah, selanjutnya kita tambahkan juga metode set summaries. Nah, jadi nanti kita tambahkan juga ya, di sini. Setelah ini kita buat private void set summaries. Kita pilih share. So preference get preference manager dot
get share preference. Nah, tambahkan juga name preference dot set summary. Ya, di sini kita isi misal get string name, default value. Nah, ini untuk kita kopikan ya, banyak 3 kali. Sesuaikan, setelah itu kita isikan email, age ya, phone. Nah, sini kita isi dengan email, age, dan juga phone. Nah, yang terakhir is love dot set check dot get boolean love false. Oke. Itu yang set summaries. Nah, selanjutnya kita tambahkan di sini di on create preference set summaries ya. Nah, selanjutnya kita wajib melakukan register dan unregister listener preference-nya di dalam on resum dan juga on pause. Nah, jadi kita akan mengoverride 2 metode tersebut ya, life cycle-nya. Nah, di sini kita tambahkan saja 2 metodenya. Override sini on resum. Ya, dan juga makan lagi di sini override on pause. Nah, sini kita tambahkan get preference screen dot get share preference dot register on share preference listener. Isikan this ya. Oke, kita biarkan dulu, masih ada merah, nanti kita akan tangani. Di sini setelah on pause nya kita tambahkan get preference screen dot get share preference dot register on share preference, kita tambahkan juga this. Oke. This. Nah, di sini masih ada merah ya. Nah, di sini kita akan kita klik ya. Nah, kita akan change listener ya. Jadi intinya di sini kita akan pilih yang ini ya.
Nah, di sini sudah kodenya sudah muncul ya, di answer programming. Change reference string, kita ganti saja dengan s ya. Nah, baru di sini kita tambahkan ya beberapa kondisi ya. Nah, di sini yang kita lakukan di sini adalah sebuah kondisi if k dot equals ini kita ganti jadi k saja. K dot equal names ya. Kita isi name preference dot set summary share preference dot get string name default value. Oke, nah selanjutnya sama ya untuk semua. Nah, oke, kita copy saja satu persatu. Nah, ini kita ganti jadi email. Nah, sini email. Nah, ini kita ganti jadi email preference. Oke. Setelah itu kita ganti di sini age-nya. Nah, di sini kita ganti dengan age preference. Dot age-nya. Nah, sini kita juga tambahkan dengan font preference font. Nah, yang selanjutnya tinggal yang terakhir itu adalah love tambah additional ini semua k dot equals dot love ya. Nah, di sini kita tambah is love preference set check ya. Share preference dot get boolean. Nah, kita isikan love dot false. Oke, nah semuanya sudah kita buatkan. Nah, maka nah semuanya seperti ini ya kalau sudah ya. Nah, oke, kalau sudah kita akan menjalankan ya apakah kode ini berhasil. Nah, oke, kita jalankan ya. Oke, ini muncul seperti ini. Nah, coba kita namakan di sini ya, kita tes misalkan. Oke.
misalkan ini kita isi ya, name kita isikan misalnya. Oke, sekarang klik. Nah, oke, kita close aplikasinya dan kita klik lagi. Nah, kita lihat bahwa datanya masih akan tetap ada ya, walaupun kita mengeluarkan. Misalnya kita akan coba uncheck ini ya, bahkan ini yang akan terjadi kalau kita back dan kita buka kembali aplikasinya ya, akhirnya ini ya, terupdate datanya. Nah, ini pengaturan sebenarnya, jadi kalian bisa menggunakan ini untuk membuat semacam settingan untuk aplikasi kalian ya. Nah, contohnya seperti ini. Kenapa saya mengambil contohnya Manchester United, karena kemarin kita harus tetap mengawal 1-6 kalah dari Spurs yang dibantai, jadi tetap harus kawal. Tidak hanya MU sebenarnya yang dibantai, tapi juga Barcelona dan juga rival tim Inggris lainnya itu Liverpool 7-2 bahkan. Jadi kita tetap kawal yang dibantai-bantai. Oke, nah jadi di sini nanti akan saya jelaskan mengapa bagaimana masing-masing kode di dalam share preference ya. Kita stop dulu. Nah, sini kita bedah kode terlebih dahulu ya. Kita masuk ke dalam build grader ya. Di sini ketika kita akan menggunakan preference fragment, tambahkan library ini android.x.preference 1.1.0 ya. Nah, kita lihat juga preference.xml-nya, preference screen-nya ya. Nah, di sini kita menggunakan preference screen ya sebagai layout karena kita ingin membuat setting preference. Nah, di sini ada atribut app icon space reserve digunakan untuk menghapus space di dalam komponen. Jadi kalau kita ngetik, space-nya dihilangkan. Nah, komponen preference screen sendiri tidak terlalu banyak. Di sini kita hanya menggunakan dua, yaitu edit text preference ya, dan juga checkbook preference. Hampir sama dengan pembuatan widget ataupun view di sebuah layout, hanya saja jika di layout Anda menggunakan ID sebagai nama kuncinya dari sebuah objek. Nah, di dalam preference screen kita harus menggunakan key sebagai kata kuncinya. Nah, di sini ya. Bedanya kalau kita buat layout di view itu biasa kita menggunakan ID ya, tapi di sini kita menggunakan key ya sebagai kata kuncinya, ingat ya. Jadi bukan ID tapi key ya. Nah, bagaimana cara menginisialisasi komponen yang ada di dalam preference setting ini? Kita bisa cek di my preference fragment ya. Nah, di my preference fragment, nah metode init ya, init ya digunakan untuk memanggil komponen seperti edit text preference dan checkbox preference berdasarkan key yang sudah ditempatkan di dalam preference XML. Jadi ini seperti onCreate di dalam main activity biasa ya. Nah, ini metode kita untuk inisialisasi object view preference-nya ya, dari tadi edit text yang ada nama, email, usia, nomor telepon, dan juga checkbox Islam misalnya ya. Nah, di sini juga ada metode set summaries ya. Ini digunakan untuk merubah summary-nya ya. Jadi tulis metode ini di onCreate preference ya. Nah, di sini di onCreate preference ya, supaya terpanggil pada saat pertama kali aplikasi dibuka. Nah, di sini perintah set summary ya. Nah, perintah set summary ini ya, berguna untuk mengubah value dari edit text preference menjadi nilai yang baru sesuai dengan data yang tersimpan. Nah, kemudian ketika terjadi perubahan pada bagian on resum dan on pause ya. Nah, ini. Nah, jadi kodenya kita tuliskan ini ya. Nah, jadi kode di sini di on pause dan on resum digunakan untuk
register ketika aplikasi dibuka dan meng-unregister ketika aplikasi ditutup. Hal ini supaya listener tidak berjalan terus-menerus dan menyebabkan terjadinya leak memori atau kebocoran memori. Jadi ketika aplikasi sedang dibuka, kondisinya register on share preference. Tapi ketika aplikasi keluar atau dalam state on pause, maka kondisinya dia harus unregister on share preference ya. Nah, kita melihat kode di bawahnya on share preference change ya. Nah, kode ini digunakan untuk mengecek apakah terjadi perubahan pada data yang tersimpan. Ya. Jika terdapat value yang berubah, maka akan memanggil listener on share preference change ya. Nah, jadi kalau seandainya terjadi perubahan, maka akan memanggil on share preference change. Untuk mendapatkan value tersebut, lakukan validasi terlebih dahulu dengan mencocokkan key mana yang berubah. Hasilnya juga akan berubah ya. Nah, akhirnya kita lihat di sini kalau kondisinya name yang berubah, maka dia akan dicek ya, kondisinya kok berubah, maka akan ditampilkan data telah diupdate, itu juga email, usia, phone ataupun checks ya. Nah, akhirnya setelah kita melakukan berbagai macam demo dan perjuangan untuk menuliskan baris kode, kalian sudah memahami bagaimana caranya server akan bekerja. Nah, selanjutnya di sini nanti akan dibahas mengenai tentang SQLite, menyimpan data dengan menggunakan SQLite di dalam local storage data.